Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, para peserta PPG tahun ajaran 2025. Perkenalkan, nama saya Irwandi Gunawan Daulain, NIM 25127568. Saya adalah mahasiswa PPG di IAIN Manado, jurusan fikih. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Al-Hakimiyah Paringgonan, Kecamatan Ulu Barmon, Sumatera Utara. Hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar Ibadah. Mohon kepada para ibu atau bapak ibu saran dan bimbingannya, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat ke depan hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita, sebelum kita mulai, kita ceklah dulu ketua-ketua kelasnya bagi anak-anak kita yang hadir atau tidak hadir ya. Oke, kita cek dulu. Kalau hadir semua, alhamdulillah ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan Pancasila ya. Kita walaupun belajar di pondok pesantren NKRI harga mati ya. Maksudnya kita di pesantren juga harus cinta kepada NKRI. Sebab itu kami mintakan kepada ketua kelas salah satu untuk membacakan Pancasila ya. Baru kita ikuti bersama-sama. Satria akan berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sekalian, bagaimana? Masih ingat nggak pelajaran yang telah lalu? Alhamdulillah. Siapakah yang bisa menyampaikan materi yang telah lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pelajaran yang telah lewat yaitu konsep fikih dalam Islam. Fikih menurut bahasa aslinya al-fahmu, yaitu paham. Sedangkan menurut istilah, suatu ilmu yang menerangkan tentang perbuatan manusia yang didasarkan dengan dalil-dalil yang mengikat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh anak-anak sekalian. Itulah pelajaran kita yang telah lalu mengenai fikih menurut bahasa dan menurut istilah. Ya. Terus apa kegunaan kita mempelajari ilmu fikih? Ini sangat luas sekali ya. Apa tujuan kita belajar ilmu fikih ini? Gunanya adalah untuk menjaga diri kita
supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa ya. Nah, karena kita tidak tahu namanya manusia, tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan, ada kekurangan ya. Ada juga kesalahan dan juga kebaikan kita. Mungkin Allah lah yang akan memberikan penilaiannya nanti di akhir ayat kita masing-masing ya. Oke. Untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ayah mintakan kepada para seluruh santri untuk membacakan pelajaran kita tentang konsep fikih dalam Islam. Sebelum kita lanjut pelajaran, bacalah dulu pelajaran kita. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah membaca tadi pelajaran yang ada di dalam buku. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasannya, insyaallah ya. Anak-anakku sekalian, ibadah dalam Islam adalah merupakan fondasi dari kehidupan spiritual umat muslim. Kalau dia namanya Islam, tetapi tidak dia mau beribadah, tidak mau dia melaksanakan suatu perintah Allah, berarti dia telah melanggar ajaran agamanya sendiri ya. Makanya ini adalah fondasi atau dasar, pokok dasar. Kalau di kayu ini adalah akarnya ya. Kalau akarnya kuat, insya Allah maka keimanan seseorang itu akan semakin kuat ya. Makanya ini adalah kehidupan umat muslim, harus kita laksanakan ibadah itu. Karena ibadah bermacam-macam model ibadah ya. Ada ibadah yang wajib, sunnah, makruh, haram dan lain-lain sebagainya. Oke. Konsep dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, konsep dasar ibadah yang pertama adalah taubat atau kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya manusia, tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya adalah berdosa. Maka oleh sebab itu kita diberikan Allah pintu taubat. Kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Pengakuan dosa, niat untuk bertaubat serta patuh kepada perintah Allah. Kesadaran akan ketaatan dan ketundukan kepada Allah menjadi dasar utama kita. Kalau kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat menjalankan semua apa-apa yang disuruh dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita bertaubat ya. Ya, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Setelah kita bertaubat, maka kita berniat atau ikhlas karena Allah Ta'ala. Apa itu ikhlas? Perbuatan ibadah harus dilakukan dengan niat yang jernih, semata-mata untuk mencari ridho Allah Ta'ala, bukan untuk pamer atau untuk tujuan lainnya. Kalau kita mau sholat, jelas ada niat. Mau sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, harus ada niat. Apapun pekerjaan kita, kalau kita lakukan dengan niat yang ikhlas atau niat yang bersih, insya Allah diberikan Allah balasan yang sebaik-baiknya.
Maka oleh sebab itu mari kita gunakan keikhlasan kita itu mencari ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Berarti udah berapa? 2. Yang pertama tadi taubat, yang kedua niat ikhlas. Atau ikhlasnya karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah konsisten dan ketekunan. Konsisten itu adalah turut menurut atau terus menerus. Konsisten dan ketekunan dalam menjalankan ibadah merupakan prinsip dasar yang ditekankan dalam agama Islam. Kehadiran dan keterlibatan yang konsisten dalam ibadah memperkuat hubungan spiritual seseorang dengan Allah Ta'ala. Ibadah kita itu tidak mesti harus panjang. Walaupun pendek amalan-amalan kita, tetapi rutin kita lakukan dengan konsisten, insya Allah itu yang terbaik. Untuk apa kita beribadah? Setiap sholat umpamanya berzikirnya 1 jam ya, atau setengah jam, berapa jam. Ini tidak. Dia mengamalkan satu amalan atau doa yang biasa dilakukan setiap hari. Mulai dia hafal doa itu sampai akhir hayatnya dia hafal, itu lebih baik. Nah, itu namanya konsisten terus menerus. Walaupun amalannya sedikit. Itu yang kita perlukannya. Berarti ada berapa? Ada 3. Yang pertama taubat, niat ikhlas, dan konsisten. Nah, itu. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa kita tanyakan. Oke, prinsip-prinsip ibadah. Nah, yang pertama adalah dengan bertakwa. Apa yang disebut dengan takwa? Kalau biasa orang yang melaksanakan khotib Jumat, khotib itu mengatakan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ya, soalnya itulah yang disebut dengan takwa. Ya. Yang kedua adalah ihsan, atau kesempurnaan, hasanah atau bersih, baik dan lain sebagainya. Prinsip ihsan mengajarkan umat Islam untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita lakukanlah ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun ibadah itu, sholat apapun yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ustaz, saya sakit, kepalaku pening. Bagaimanalah supaya kamu aman, nyaman untuk beribadah pada hari itu. Ustaz, karena saya sakit tidak bisa berdiri, saya duduk. Boleh, tetapi harus sholat ya, kewajiban. Ihsan, hasanah ya. Oke, yang ketiga adalah bergantung hanya kepada Allah, atau berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan kepada makhluk yang lainnya atau lain-lainnya ya. Oke, kita bertawakal, berserah diri, bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dimanapun kamu berada, tetap bertawakalnya hanya kepada Allah. Ya. Umat Islam diajarkan untuk melakukan usaha sebaik mungkin, tetapi pada akhirnya hasil hanya di tangan Allah. Ada orang berusaha untuk berjualan atau membuat suatu usaha dagang atau usaha pertanian. Dia berusaha menanam cabai ya. Digunakannya lahannya itu sebesar atau seluas 1 hektar, ya. 1 hektar untuk menanam cabai. Alhamdulillah sudah nampak hasilnya. Tetapi Allah lah yang memberi hasil. Tiba-tiba Allah berikan satu penyakit sama Binoto ya. Kita nggak tahu. Dilihat Tuhan atau dikasih Tuhan itu berupa virus ya, berupa virus. Alhasil tanaman yang 1 hektar itu tidak konsisten atau tidak menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya. Berarti kita adalah melakukan kerugian ya, atau kita mendapatkan kerugian. Oke, selanjutnya pembagian jenis ibadah. Pembagian jenis ibadah.
Yang pertama, ibadah rububiyah. Roba berarti kalau rob apa itu artinya? Tuhan ya. Rob merupakan pengakuan terhadap keesaannya Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, memelihara dan mengatur alam semesta ini semua. Allah lah yang mengatur kita, Allah lah yang memberikan kepada kita segala-galanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah uluhiyah, melibatkan penghambaan dan penyembahan langsung hanya kepada Allah. Yaitu dengan apa? Dengan sholat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya ya. Yang ketiga, ibadah muamalah. Ibadah muamalah melibatkan hubungan sosial. Yang jualan ada interaksi antara satu dengan yang lain. Karena sekarang jualan udah bermacam-macam modelnya ya. Biasanya kalau kita di desa langsung ya. Sekarang sudah mulai zaman teknologi ya. Kita pesan dari Jakarta, tiba-tiba seminggu kemudian sudah sampai ke rumah ya. Bisa dipesan dari Jakarta padahal kita di rumah ya. Itu adalah contoh muamalah ya. Dan yang terakhir adalah ibadah ma'asyir. Ibadah ini mencakup etika dan norma-norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tata cara makan, bagaimana cara makan, bolehkah makan sambil berdiri atau jungkir balik? Ya, tidak boleh. Ada tata cara, ada tata keramanya. Kita harus makan dengan sebaik-baiknya. Cara berpakaian, bagaimana berpakaian yang rapi dan lain sebagainya diatur dalam agama Islam. Dan etika dalam bergaul. Kita berteman harus saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi. Oke. Mungkin demikianlah dulu yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, diberi waktu untuk memberi pertanyaan. Baik itu tadi mengenai taubat dan mengenai ya bisa ditanyakan ya. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan mengenai pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dari pemaparannya Ustaz tadi ada memberikan pertanyaan atau ada yang masih mengganjal di dalam hati kita untuk disampaikan ya. Bagi kelompok-kelompok untuk dipersilakan kalau bisa satu kelompok satu pertanyaan. Saya Adrian Sesilega dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah kegunaan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Pertanyaan ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang menanyakan kepada Ustaz tentang apa guna tauhid atau mengesahkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah itu sangat wajib. Makanya kita terus belajar. Jangan sampai di sini saja ya. Tauhid adalah wajibun ya. Bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita jalankan terus. Sebagaimana kisah Bilal bin Rabah ya. Kalau masih ingat cerita kisah Bilal bin Rabah ketika di ataskan batu besar di dadanya, apa yang diucapkannya? Ahad ya, Ahad Esa ya, Allah itu Esa. Itu adalah kegunaan, banyak sekali kegunaan. Makanya tauhid itu sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan zikir, kita berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menyayangi anak yatim dan lain sebagainya. Bisa dengan cara yang kita bisa ya. Mana yang kita bisa, itulah yang kita pakai ya. Jangan memakai yang tidak bisa. Kalau tidak bisa kita lakukan, jangan kita paksakan ya. Ya. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farida Sibuan.
Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada Ustadz, apakah pengertian fikih? Terima kasih kepada kami. Untuk kelompok yang kedua, apakah pengertian daripada ilmu fikih? Karena ini pelajarannya sudah minggu yang lalu, tidak apa-apa, yang penting sudah menalar atau sudah ada masuk di dalam pikiran kita ya. Oke, kalau fikih biasanya identik dengan al-fahmu ya, atau pemahaman. Nah, jelasnya fikih itu adalah salah satu wadah ilmu yang mempelajari tentang halal dan haram dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun model fikih itu, ilmunya kita tetap pelajari ya. Nah, baik itu mengenai wajib, sunnah, makruh dan lain-lain sebagainya itu kita pelajari mulai dari sekarang sampai akhir hayat kita. Apa yang menjadi hak dan kewajiban kita cari ya sampai akhir hayat kita. Karena pendidikan itu tidak mesti harus di ruangan saja ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kita pendidikan sekolah, kita lanjut ke universitas atau dalam tempat-tempat yang lain ya. Oke, terima kasih kepada kelompok yang kedua ya. Sekarang kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Ustadz, apakah hukum-hukum fikih? Iya, dalam ilmu fikih itu memang ada yang wajib, ada yang mahdoh dan lain sebagainya. Itu semua hukum-hukum yang ada di dalam ilmu fikih atau dalam usul fikih. Nah, jangan di fikih saja, kita pelajari juga usul fikihnya ya, asal-asal muasalnya ya. Nah, kalau di fikih yang biasa kita pelajari adalah tentang wajib, sunnah, makruh dan lain sebagainya, masih banyak sebenarnya. Nah, bisa kita pelajari lagi, Mona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Bunga, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan ibadah. Terima kasih kepada kami yang kelompok yang keempat yang menanyakan tentang apa itu ibadah, ubudiyah. Nah, ibadah itu adalah pengabdian kita hanya kepada Allah, rutinitas kita ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tujuan kita manusia dan jin ini hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Makanya kita tetap beribadah kapanpun dan dimanapun kita berada, wajib beribadah ya. Seperti sholat tidak ada bagi laki-laki halangannya ya. Kalau perempuan ada ya, tapi kalau laki-laki tidak ada. Terima kasih. Yang terakhir kelompok yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian jenis ibadah kan ada 4. Dan jenis yang kedua ialah ibadah uluhiyah. Apakah yang dimaksud dengan ibadah uluhiyah? Tadi dalam materi kita ada namanya ibadah. Pembagian jenis ibadah ini adalah uluhiyah, melibatkan penghambaan dan penyembahan langsung kepada Allah. Kita langsung beribadah atau kita langsung beraktivitas. Sholat, kalau kita beribadah sholat itu harus bergerak badan kita dan lain sebagainya, harus ikut fisik dan jasad kita ya, atau jasad kita dan hati kita ya. Nah, itu yang disebut dengan uluhiyah. Mudah-mudahan semua materi yang saya sampaikan ini bisa sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada semua pemateri yang 5. Mudah-mudahan ilmunya terus bertambah dan bermanfaat untuk kita ya. Sekarang sebelum kita tutup pelajaran kita, Ustadz ingin membagikan soal atau mengumpulkan kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Akan saya bagikan ini tugas kepada per kelompok dan diantar setelah selesai ya.
diantar ke depan oleh ketua-ketua kelompoknya. Boleh dikerjakan bersama-sama kelompok. Setelah selesai nanti diantar ke depan oleh ketua kelompok ya. Kepada kelompok 1 untuk maju ke depan, ketua kelasnya menyampaikan hasil pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil yang kami dapat dari kelompok 1 tentang materi pada hari ini, konsep dasar ibadah. Konsep dasar ibadah ada 3. 1. Tauhid atau sifatu. 2. Niat atau ikhlas. 3. Konsistensi dan ketekunan atau terus menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun isi kesimpulan kami dari kelompok 2 adalah pembagian jenis ibadah ialah ibadah rububiyah. Ibadah rububiyah merupakan pengakuan terhadap keesaan Allah yang sebagai Tuhan yang menciptakan memelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan pada hari ini dari kelompok 3 adalah pembagian jenis-jenis ibadah ada 4, yaitu ibadah rububiyah, 2 ibadah uluhiyah, 3 ibadah muamalah, 4 ibadah muasyir. Yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan pada hari ini, yang pertama yaitu pembagian jenis ibadah. Yang pertama ibadah rububiyah, ibadah uluhiyah, ibadah muamalah, dan ibadah masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari penjelasan ayat kita tadi ialah konsep dasar ibadah. Yang dikatakan dengan ibadah dalam Islam adalah fondasi dari kehidupan spiritual umat muslim. Konsep dasar ibadah ada 3, yaitu taubat, niat yang ikhlas, konsisten, dan ketekunan. Prinsip ibadah ada 3. Yang pertama takwa, yang kedua ihsan, yang ketiga bertawakal. Pembagian jenis ibadah ada 4. Yang pertama ibadah rububiyah, yang kedua ibadah uluhiyah, yang ketiga ibadah muamalah, dan yang keempat ibadah ma'asyir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh para peserta kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus lanjutkan belajar ya. Jangan sampai di sini, kapanpun, sampai dimanapun kita terus belajar ya. Kepada anak-anak sekalian, alhamdulillah
pada siang ini pembelajaran kita pada hari ini alhamdulillah telah selesai. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan atau pelajaran selanjutnya. Tetapi terus kita harus belajar, tidak boleh lupa. Nanti dapat alif tinggal ba ya, dapat ba tinggal alif, tidak boleh seperti itu. Kita tetap belajar konsisten walaupun itu sedikit ya, tapi rutin terus ya. Insya Allah ilmu itu akan semakin kita peroleh dengan sebaiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan, ilmu dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.